Pembahasan buku paket matematika kelas 9 SMP atau MTS tahun revisi edisi 2018. Baik, di sini kita buka bukunya. Sekarang akan kita lanjutkan pembahasan kita masih seputar bab 2, persamaan dan fungsi kuadrat. Sekarang kita masuk di latihan 2.3. Sumbu simetri dan nilai optimum, halaman 102. Baik, di sini kita sudah sampai di halaman 102 latihan 2.3. Pertama-tama di sini akan kita kerjakan untuk soal nomor 1. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Tentukan sumbu simetri grafik fungsi di bawah ini. Baik, di sini untuk soal nomor 1, di sini sudah ada A, B, dan C, dan di sini kita akan mencari sumbu simetri. Baik, pertama-tama di sini kita mulai dari yang A. Di sini ada Y sama dengan 2X kuadrat negatif 5X. Di sini kita uraikan dulu. Jadi untuk angka di depan X kuadrat ini adalah A. Dan angka di depan X ini adalah B. Jadi untuk A di sini ada 2 dan B di sini ada 5. Di sini membawa negatif sehingga negatif 5. Kemudian untuk sumbu simetri itu rumusnya adalah sama dengan negatif B per 2A. Sehingga di sini untuk B kita ganti dengan negatif 5 dan 2A di sini menjadi 2 dikalikan 2. Sehingga di sini negatif dikali negatif hasilnya positif, maka di sini pembilangnya menjadi 5 dan penyebutnya 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Sehingga di sini jawabannya 5 per 4. Di sini untuk jawabannya apabila teman-teman menghendaki menjadikan bentuk ini ke bentuk pecahan campuran, di sini bisa diubah ke bentuk pecahan campuran. Namun karena di sini biasanya untuk sumbu simetri bentuknya adalah pecahan biasa, maka di sini saya cukupkan ke bentuk pecahan biasa. Kemudian untuk yang B, di sini ada Y sama dengan 3X kuadrat positif 12X. Kita tulis di sebelah sini. Jadi untuk angka di depan X kuadrat ini adalah A. Angka di depan X ini adalah B. Sehingga untuk rumusnya di sini sama dengan negatif B per 2A. Maka untuk B di sini kita ubah menjadi 12. Dan 2A di sini diubah menjadi 2 dikalikan 3. Sehingga di sini menjadi negatif 12 per 6. Di sini 2 dikalikan 3, 6. Maka 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2. Sehingga di sini untuk jawabannya sama dengan negatif 2. Kemudian untuk yang C, Y sama dengan negatif 8X kuadrat negatif 16X negatif 1. Untuk soalnya kita tulis di sebelah sini. Jadi untuk negatif 8, angka di depan X kuadrat ini adalah A. Negatif 16, angka di depan X ini adalah B. Dan negatif 1 ini adalah C. Sehingga untuk rumus sumbu simetri di sini sama negatif B per 2A. Maka untuk B di sini kita ubah menjadi negatif 16. Dan untuk 2A di sini 2 dikalikan A. Di sini A ada negatif 8. Sehingga 2 dikalikan negatif 8, di sini ada negatif 16. Maka di sini untuk pembilang dan penyebut sama-sama negatif 16, sehingga di sini negatif 16 per negatif 16 sama dengan 1. Kemudian di sini membawa negatif, sehingga hasilnya di sini adalah negatif 1. Baik, untuk soal nomor 1, A, B, dan C di sini sudah kita selesaikan. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang kita masuk di soal nomor 2. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Tentukan nilai optimum fungsi berikut ini. Baik, untuk soal yang nomor 2, di sini juga ada 3, ada A, B, dan C. Pertama-tama di sini akan kita mulai dari yang A. Y sama dengan negatif 6X kuadrat positif 24X negatif 19. Untuk soalnya akan kita tulis di sebelah sini. Jadi di sini kita uraikan terlebih dahulu. Untuk negatif 6 ini adalah A. 24 ini adalah B. Dan negatif 19 ini adalah C.
Sehingga untuk nilai optimum di sini rumusnya adalah sama dengan negatif determinan per 4A. Untuk determinan sendiri di sini bisa diubah menjadi B kuadrat negatif 4AC. Sehingga di sini untuk B kuadrat ini adalah 24 kuadrat, negatif 4 di sini tetap. Untuk AC di sini negatif 6 dikalikan negatif 19. Dan untuk penyebutnya 4A di sini adalah 4 dikalikan negatif 6 untuk A-nya. Sehingga di sini untuk 24 kuadrat hasilnya adalah 576. Dan di sini 4 dikalikan 6 di sini sama-sama negatif, hasilnya adalah positif 24. Kemudian 24 dikalikan dengan negatif 19, hasilnya adalah negatif 456. Kemudian di sini 4 dikalikan negatif 6, hasilnya adalah negatif 24. 576 negatif 456, hasilnya adalah 120. Dan negatif dikali negatif hasilnya adalah positif, sehingga di sini menjadi 24. Maka 120 dibagi dengan 24 hasilnya di sini adalah 5. Kemudian untuk yang berikutnya di sini kita masuk yang B. Y sama dengan 2/5 X kuadrat negatif 3X positif 15. Untuk soalnya akan kita tulis di sebelah sini. Jadi di sini untuk 2/5 ini adalah A, negatif 3 ini adalah B, dan 15 ini adalah C. Kemudian di sini kita masukkan untuk rumusnya. Rumus dari nilai optimum di sini sama dengan negatif determinan per 4A. Maka untuk determinan di sini bisa kita ubah menjadi B kuadrat negatif 4AC. Maka untuk B di sini bisa kita ganti dengan negatif 3, maka di sini menjadi negatif 3 kuadrat. Untuk negatifnya di sini juga ikut dikuadratkan. Kemudian negatif 4 di sini tetap. Untuk AC di sini A kita ganti dengan 2/5 dan C kita ganti dengan 15. Kemudian untuk penyebutnya 4A di sini menjadi 4 dikalikan 2/5. Maka di sini untuk negatif 3 kuadrat hasilnya adalah 9. Kemudian di sini 15 dibagi 5, di sini hasilnya adalah 3. 3 dikalikan 2 hasilnya adalah 6. 6 dikalikan negatif 4 hasilnya adalah negatif 24. Kemudian untuk penyebutnya di sini 4 dikali 2/5. Di sini 4 dikali 2 hasilnya 8, sehingga di sini menjadi 8/5. Kemudian di sini untuk 9 negatif 24 hasilnya adalah negatif 15. Kemudian dikalikan dengan negatif, sehingga di sini hasilnya adalah positif. Dan untuk 8/5 di sini dalam bentuk pembagian, maka di sini kita naikkan ke atas menjadi dalam bentuk perkalian. Kemudian di sini penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut, atau di sini lebih mudahnya di sini yang atas menjadi bawah, yang bawah menjadi atas. Sehingga 15 dikali 5 hasilnya adalah 75. Kemudian di sini per 8, maka di sini untuk jawabannya adalah 75/8. Apabila di sini teman-teman menghendaki jawabannya dalam bentuk pecahan campuran, maka di sini bisa teman-teman ubah dalam bentuk pecahan campuran. Namun di sini biasanya untuk nilai optimum di sini dalam bentuk pecahan, di sini juga sudah termasuk jawaban yang benar. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang kita masuk di yang ke C. Di sini bisa diperhatikan Y sama dengan negatif 3/4 X kuadrat positif 7X negatif 18. Baik, untuk soalnya akan kita tulis di sebelah sini terlebih dahulu. Jadi di sini untuk angka di depan X kuadrat di sini adalah A, sehingga di sini negatif 3/4 di sini A. Kemudian positif 7 ini adalah B, dan negatif 18 ini adalah C. Kemudian untuk nilai optimum di sini rumusnya adalah sama dengan negatif determinan per 4A.
Untuk determinan sendiri di sini bisa kita ubah menjadi B kuadrat negatif 4AC per kemudian di sini 4A. Sehingga di sini untuk B kuadrat ini sama dengan 7 kuadrat. Negatif 4 di sini tetap, untuk A di sini kita ubah menjadi negatif 3/4 dan untuk C di sini diubah menjadi negatif 18. Untuk penyebutnya di sini 4A, di sini 4 dikalikan negatif 3/4. Maka di sini untuk 7 kuadrat ini sama dengan 49. Kemudian negatif 4 dikalikan dengan 4, di sini hasilnya negatif 1. Negatif 3 dikali negatif 1 hasilnya adalah 3. 3 dikalikan negatif 18 hasilnya negatif 54. Untuk penyebutnya di sini 4 dan 4 di sini bisa kita coret sehingga di sini masih ada negatif 3. Sehingga di sini 49 negatif 54 hasilnya adalah negatif 5. Kemudian untuk penyebutnya di sini negatif 3 sehingga di sini negatif dan negatif bisa kita coret. Maka hasilnya di sini adalah negatif 5/3. Jadi untuk negatif ini adalah negatif yang depan ini. Sehingga di sini untuk soal nomor 2 dari A sampai C sudah kita jawab. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang kita masuk di soal nomor 3. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Sketsalah grafik fungsi berikut ini. Baik, untuk soal nomor 3, di sini ada A dan B. Pertama-tama di sini kita mulai dari yang A terlebih dahulu. Y sama dengan 2x kuadrat positif 9x. Baik, di sini kita pahami dulu. Jadi untuk 2 ini adalah A dan 9 ini adalah B. Pertama-tama di sini kita misalkan, misal di sini x sama dengan 0, sehingga di sini 2 dikali 0 kuadrat positif 9 dikali 0, di sini hasilnya Y sama dengan 0. Sehingga di sini memotong sumbu Y di 0. Kemudian untuk yang kedua, di sini kita misalkan Y sama dengan 0, maka di sini 0 sama dengan 2x kuadrat positif 9x. Di sini yang sama ini adalah sama-sama mempunyai x, sehingga di sini untuk x akan kita keluarkan atau di sini kita faktorkan sehingga di sini x keluar. Kemudian 2x kuadrat dibagi x hasilnya 2x, 9x dibagi x hasilnya 9. Di sini bisa diperhatikan apabila dikalikan di sini 2x kuadrat dikali x, di sini 2x kuadrat, x dikali 9, di sini 9x. Sehingga di sini dari x dikalikan 2x positif 9 dalam kurung sama dengan 0, di sini bisa kita pecah menjadi 2. Yang pertama di sini x sama dengan 0, yang kedua 2x positif 9 sama dengan 0. Maka di sini untuk 9 kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi negatif 9. Dan untuk x di sini untuk 2 kita pindah ke ruas kanan sehingga di sini menjadi negatif 9/2. Ini untuk x. Maka di sini apabila kita ubah nilainya menjadi pecahan desimal untuk mempermudah kita membuat grafik, maka hasilnya di sini adalah negatif 4,5. Kemudian yang berikutnya di sini kita akan mencari titik puncak. Jadi untuk titik puncaknya di sini adalah negatif B/2A dan negatif determinan atau B kuadrat negatif 4AC, kemudian di sini per 4A. Untuk negatif B di sini bisa kita ubah untuk B menjadi 9 dan 2A di sini menjadi 2 dikalikan 2, untuk A-nya di sini 2. Kemudian di sini negatif 9 kuadrat di sini untuk B 9 kuadrat negatif 4 untuk A dan C di sini adalah 2 dikalikan 0 2 dikalikan 0. Kemudian per 4A di sini adalah per 4 dikalikan A, di sini A-nya 2. Sehingga di sini menjadi negatif 9/4 dan di sini negatif 9 kuadrat di sini 81. 4 dikali 2 dikali 0 hasilnya tetap 0 sehingga di sini tetap 81 dan 4 dikali 2 di sini 8.
Maka di sini untuk jawabannya apabila kita ubah ke bentuk desimal, di sini agar lebih mudah untuk membuat grafik, sehingga di sini negatif 9/4 ini adalah negatif 2,25. Dan negatif 81/8 di sini sama dengan negatif 10,125. Baik, jadi di sini untuk menggambar atau sketsa grafik fungsi, di sini kita bisa menggunakan berbagai cara. Namun di sini saya menggunakan hanya dengan titik potong sumbu Y, kemudian titik potong sumbu X, dan titik puncak. Sehingga untuk grafik secara umumnya bentuknya adalah seperti ini. Ini akan kita perkecil terlebih dahulu. Jadi di sini bisa diperhatikan. Di sini kita buat untuk sumbu koordinat kartesius. Jadi untuk yang pertama di sini apabila X-nya 0, di sini Y-nya adalah 0. Sehingga di sini memotong sumbu Y di 0. Kemudian yang kedua, apabila Y-nya 0, di sini X-nya adalah 0 dan X-nya adalah negatif 4,5. Sehingga 4,5 berada di sebelah sini. Ini adalah 5. Negatif 4, negatif 5, negatif 6. Kemudian untuk titik puncaknya negatif 2,25. Di sini negatif 2, di sini 0,25, di sini lebih sedikit. Dan negatif 10,125, di sini negatif 10,125, di sini lebih sedikit. Jadi perpotongannya sebelah sini. Sehingga di sini dari ketiga titik ini akan kita hubungkan dengan suatu garis. Maka di sini menjadi grafik fungsi untuk Y sama dengan 2X kuadrat positif 9X. Baik, untuk yang berikutnya kita kembali ke soal yang utuh. Di sini ada A dan B. Sekarang kita bahas untuk yang B. Di sini bisa diperhatikan. Y sama dengan 8X kuadrat negatif 16X positif 6. Untuk 8 di sini adalah A, untuk negatif 16 ini adalah B, dan untuk 6 ini adalah C. Pertama-tama di sini kita misalkan misal X sama 0. Sehingga di sini 8 dikali 0 kuadrat hasilnya 0. Negatif 16 dikali 0 hasilnya tetap 0. Maka di sini hanya bersisa positif 6. Sehingga di sini Y sama dengan 6. Artinya di sini memotong sumbu Y di 6. Kemudian untuk yang berikutnya di sini kita misalkan Y sama dengan 0. Sehingga di sini 0 sama dengan 8X kuadrat negatif 16X positif 6. Untuk 8 di sini adalah A, negatif 16 di sini adalah B, untuk 6 di sini adalah C. Sehingga dari persamaan ini akan kita buat untuk faktornya. Di sini kita menggunakan rumus ABC. Sehingga di sini menjadi sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat negatif 4AC per 2A. Untuk negatif B di sini sama dengan negatif, di sini untuk B ada negatif 16, plus minus di sini akar dari B kuadrat, negatif 16 di sini dalam kurung kuadrat, negatif 4 tetap, untuk AC di sini 8 dikalikan 6, 8 dikalikan 6. Kemudian 2A di sini sama dengan 2 dikalikan 8, di sini A-nya 8. Sehingga di sini negatif dikali negatif 16 hasilnya adalah 16. Plus minus di sini akar dari negatif 16 dalam kurung kuadrat. Maka di sini menjadi 256. Kemudian negatif 4 dikali 8 hasilnya adalah negatif 32. Negatif 32 dikalikan 6 hasilnya adalah negatif 192. Kemudian di sini per 2 dikali 8 di sini sama dengan 16. Maka di sini untuk 16 tetap, plus minus di sini 256 negatif 192, di sini ada akar 64, kemudian per 16. Maka di sini akar 64 sama dengan di sini 8. Sehingga di sini ada 2. Pertama-tama kita coba untuk yang positif atau plus. Sehingga di sini menjadi 16 positif 8 per 16. Di sini 16 positif 8 sama dengan 24 per 16. Sehingga di sini hasilnya adalah sama-sama dibagi 8. Maka di sini menjadi 3 per 2.
Kemudian untuk yang kedua di sini ada negatif, sehingga di sini 16 negatif 8 per 16. Di sini 16 negatif 8 hasilnya adalah 8, kemudian per 16 di sini sama dengan 1 per 2. Sehingga di sini memotong sumbu X di 3 per 2 dan 1 per 2. Kemudian untuk pekerjaan kita ini akan kita perkecil terlebih dahulu. Jadi di sini bisa diperhatikan. Kemudian di sini kita akan mencari untuk titik puncak. Jadi untuk titik puncaknya di sini sama dengan negatif B per 2A. Dan di sini negatif determinan atau B kuadrat negatif 4AC per 4A. Untuk negatif B per 2A di sini B bisa kita ubah menjadi negatif 16. Dan 2A di sini 2 dikalikan 8. Kemudian B kuadrat di sini negatif 16 kuadrat negatif 4. Dikalikan di sini ada AC 8 dikali 16 per di sini 4A 4 dikali 8. Sehingga di sini untuk negatif dan negatif di sini hilang. Maka di sini 16 per 2 dikali 8 di sini 16 per 16. Dan untuk negatif 16 kuadrat negatif 4 dikali 8 dikali 16 ini sama dengan pekerjaan kita yang sebelumnya. Bisa dilihat di sini determinan. Sehingga di sini langsung saja kita menjadi 64. Di sini hasilnya adalah 64. Kemudian 4 dikali 8 hasilnya 32. Sehingga di sini 16 per 16 hasilnya adalah 1. Dan negatif 64 per 32 di sini adalah negatif 2. Sehingga di sini untuk grafiknya di sini kita buat terlebih dahulu koordinat kartesius. Yang pertama di sini adalah X-nya 0, Y-nya 6 sehingga memotong sumbu Y di titik 6. Kemudian untuk yang kedua di sini apabila Y-nya yang 0, di sini X-nya ada setengah dan 3 per 2. Jadi di sini ada setengah dan 3 per 2. Di sini bisa kita beri titik. Kemudian untuk titik puncaknya di sini adalah 1 negatif 2. X-nya 1, Y-nya negatif 2. Sehingga titiknya berada di sebelah sini. Sehingga di sini untuk grafiknya akan kita hubungkan ke 4 titik ini. Sehingga di sini membentuk suatu grafik fungsi yaitu adalah Y sama dengan 8X kuadrat negatif 16 positif 6. Untuk soal nomor 3 dari A dan B di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 4. Di sini bisa diperhatikan. Diketahui suatu barisan 1, 7, 16, dan seterusnya. Suku ke N dari barisan tersebut dapat dihitung dengan rumus UN sama dengan AN kuadrat positif BN positif C. Tentukan suku ke 100. Baik, di sini bisa dilihat. Jadi di sini ada suatu barisan. Jadi ini kita tulis terlebih dahulu untuk barisannya. Jadi di sini ada 1, 7, 16. Di sini apabila ditambahkan 1, di sini ada 28. Nah, baik, di sini bisa ikuti langkahnya. Jadi dari 1 ke 7 ini positif 6. Kemudian 7 ke 16 di sini positif 9 dan 16 ke 28 di sini positif 12. Jadi di sini 6, 9, 12. Kemudian dari 6 ke 9 di sini 3 dan dari 9 ke 12 di sini 3 sehingga di sini 3, 3. Baik, jadi ini adalah suatu barisan aritmetika bertingkat di mana di sini untuk 1 ini adalah A, 6 ini adalah B dan 3 ini adalah C. Maka di sini untuk barisan aritmetika bertingkat untuk mencari UN di sini rumusnya adalah A positif N negatif 1 dalam kurung dikalikan B positif N negatif 1 dalam kurung dikalikan N negatif 2 dalam kurung dikali C per 2. Untuk A di sini akan kita ganti dengan 1 positif. Untuk N negatif 1 di sini tetap. Untuk B di sini kita ganti dengan 6 positif N dikali 1 dalam kurung
N dikali 2 dalam kurung. Kemudian untuk yang C di sini kita ganti dengan 3. Kemudian di sini per 2. Sehingga di sini untuk N negatif 1 dikali 6, di sini hasilnya adalah 6N negatif 6. Untuk 1 di sini tetap. Positif di sini ada N negatif 1 dikali N negatif 2. Jadi N dikali N di sini N kuadrat. N dikali negatif 2 di sini negatif 2N. Negatif 1 dikali N di sini negatif 1N. Jadi tadi sudah ada negatif 2N, sekarang negatif 1N. Sehingga di sini negatif 3N dan negatif 1 dikali negatif 2 di sini positif 2. Kemudian di sini dikalikan 3 per 2. Sehingga di sini untuk 3 per 2 kita kalikan terlebih dahulu dengan N kuadrat. Maka hasilnya adalah 3 per 2 N kuadrat. 3 per 2 dikalikan negatif 3. Di sini negatif 9 per 2, kemudian di sini 3 per 2 dikalikan 2, di sini hasilnya adalah 3. Kemudian di sini 3 per 2 N kuadrat, di sini kita posisikan di depan. Kemudian di sini ada 6N, kemudian negatif 9 per 2N, di sini kawannya karena memiliki variabel yang sama. Kemudian di sini ada negatif 6, positif 3, dan positif 1. Sehingga di sini untuk 3 per 2N kuadrat di sini tetap. Kemudian 6N negatif 9 per 2N. Maka di sini untuk 6 ini bisa kita ubah menjadi 12 per 2. Sehingga 12 negatif 9 hasilnya adalah 3. Untuk penyebutnya di sini tetap 2. Dan di sini negatif 6 positif 3 positif 1 di sini sama dengan negatif 6. Positif 3 hasilnya adalah negatif 3, positif 1 di sini hasilnya negatif 2. Sehingga di sini untuk persamaan UN sama dengan AN kuadrat positif BN positif C, hasilnya adalah seperti ini. Jadi untuk A di sini sebenarnya adalah 3 per 2, B di sini ada 3 per 2, dan C di sini ada negatif 2. Maka di sini untuk yang ditanyakan adalah suku ke 100, sehingga di sini U100. Ini pekerjaan kita akan kita hapus, kita ganti dengan U100 sama dengan di sini 3 per 2 tetap. Untuk N kita ganti dengan 100, kemudian di sini ada kuadrat. Positif 3 per 2 dikalikan N, di sini dikalikan 100, negatif 2. Sehingga di sini untuk 100 kuadrat hasilnya adalah 10.000. Kemudian di sini positif 3 per 2 dikali 100, 100 dibagi 2 di sini 50. Kemudian untuk yang lainnya di sini masih tetap sama. Maka di sini untuk 10.000 dibagi 2 hasilnya adalah 5.000. 5.000 kita kalikan 3 hasilnya 15.000. Positif di sini 3 dikali 50, di sini 150, negatif 2. Sehingga di sini menjadi 15.150 apabila ini dijumlahkan. Kemudian dikurangi 2, sehingga 150 dikurangi 2 ini adalah 148. Maka di sini hasilnya menjadi 15.148 atau 15.148. Untuk soal nomor 4 di sini sudah kita selesaikan. Kemudian untuk yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 5. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Diketahui suatu barisan 0, negatif 9, negatif 12 dan seterusnya. Suku ke N dari barisan tersebut dapat dihitung dengan rumus UN sama dengan AN kuadrat positif BN positif C. Tentukan nilai minimum dari barisan tersebut. Baik, di sini untuk barisannya kita tulis terlebih dahulu. Jadi ini ada 0, negatif 9, dan negatif 12. Jadi dari 0 ke negatif 9 di sini negatif 9. Dan negatif 9 ke 12 di sini negatif 3. Sehingga di sini negatif 9 dan di sini negatif 3. Sehingga di sini dari negatif 9 ke negatif 3 di sini positif 6.
maka ini akan membentuk barisan aritmetika bertingkat apabila ini dilanjutkan, di mana di sini untuk 0 ini adalah A, negatif 9 ini adalah B, dan 6 ini adalah C. Di sini apabila dilanjutkan dari negatif 3 di sini positif 6. Kemudian di sini pun juga sama, dari hasil yang terbentuk di sini juga positif 6. Maka di sini negatif 3 positif 6 hasilnya di sini adalah 3. 3 di sini positif 6, di sini hasilnya adalah 9. Sehingga di sini apabila dilanjutkan untuk yang atas negatif 12 positif 3, hasilnya di sini adalah negatif 9, dan negatif 9 positif 9 hasilnya di sini adalah 0. Sehingga di sini negatif 9 dan 0. Kemudian untuk yang berikutnya di sini kita akan mencari untuk nilai minimum. Jadi untuk nilai minimum di sini bisa kita tulis, oh ternyata di sini kita mendapatkan cara cepat. Jadi di sini bisa diperhatikan untuk cara cepatnya. Jadi untuk nilai minimum ini adalah nilai yang paling rendah atau paling bawah dari grafik. Jadi untuk nilai minimumnya itu di sini sudah kita temukan. Di sini hasilnya adalah negatif 12. Ini adalah nilai minimumnya. Jadi di sini bisa diperhatikan untuk barisannya dari 0 di sini ke negatif 9, kemudian ke negatif 12, kemudian ke negatif 9, ke 0, kemudian ini apabila diteruskan ke kanan di sini adalah ke positif. Sehingga di sini untuk nilai minimumnya di sini sudah pasti negatif 12. Namun di sini akan kita tulis juga untuk caranya. Untuk caranya di sini akan kita buktikan bahwa ini nanti nilai minimumnya adalah negatif 12. Maka di sini kita masukkan rumusnya UN sama dengan A positif N negatif 1 dalam kurung dikalikan B positif N negatif 1 dalam kurung dikalikan dengan N negatif 2 dalam kurung dikalikan C per 2. Untuk yang A di sini kita ganti dengan 0. Kemudian B di sini kita ganti dengan negatif 9. Untuk N negatif 1 di sini tetap. Kemudian di sini N negatif 1 dikali N negatif 2. Ini tadi sudah kita bahas di soal nomor 4. Hasilnya di sini sama. N kuadrat negatif 3N positif 2. N dikali N di sini N kuadrat. N dikali negatif 2 negatif 2N. Negatif 1 dikali N, negatif 1N, sehingga di sini menjadi negatif 3N, dan negatif 1 dikali negatif 2, di sini positif 2. Kemudian untuk C di sini kita ganti dengan 6, kemudian di sini per 2. Sehingga di sini untuk negatif 9 dikali N, di sini negatif 9N, di sini 0 hilang karena tidak berpengaruh. Negatif 9 dikali negatif 1 hasilnya adalah positif 9. Dan di sini untuk N kuadrat negatif 3N positif 2 di sini tetap. Untuk 6 dibagi 2 di sini hasilnya adalah 3. Sehingga di sini kita kalikan dulu untuk N kuadrat negatif 3N positif 2 dikali 3 sehingga di sini menjadi 3N kuadrat. Negatif 3N dikali 3 di sini negatif 9N, dan 2 dikali 3 di sini 6. Sehingga di sini akan kita ubah. Di sini untuk 3N kuadrat di sini berada di posisi paling depan. Kemudian di sini ada negatif 9N, di sini pasangannya dengan variabel yang sama. Di sini ada negatif 9N, positif 9, positif 6. Sehingga di sini untuk 3N kuadrat di sini tetap karena di sini tidak ada kawannya. Kemudian negatif 9N, negatif 9N di sini negatif 18N, dan 9 positif 6 di sini 15. Sehingga di sini untuk UN-nya di sini untuk A di sini sudah ada 3, B di sini ada negatif 18, dan C di sini ada 15. Maka untuk pekerjaan kita di sini akan kita hapus. Jadi di sini yang ditanyakan nilai minimum. Jadi untuk nilai minimum
ini sama dengan nilai optimum. Jadi di sini sama dengan negatif determinan per 4A. Di sini sama dengan nilai optimum atau nilai puncak untuk yang titik Y. Karena di sini untuk persamaannya, untuk A di sini ada 3, artinya lebih besar daripada 0. Maka di sini untuk grafiknya, di sini adalah grafik dengan terbuka ke atas, atau grafiknya saya gambar seperti ini. Atau di sini bisa dilihat grafiknya adalah seperti ini. Maka untuk titik puncaknya berada di paling bawah, atau di sini untuk nilai optimum di sini sama dengan nilai minimum. Sehingga di sini negatif D per 4A, untuk D di sini bisa kita ubah menjadi B kuadrat negatif 4AC. Dan di sini untuk B kuadrat di sini kita ubah menjadi negatif 18 kuadrat. Negatif 4 di sini tetap. Untuk AC di sini 3 dikalikan 15. Dan per 4A di sini 4 dikalikan 3. Negatif 18 kuadrat di sini sama dengan 324. Dan di sini 4 dikali 3 hasilnya 12. 12 dikali 15 hasilnya di sini 180. Di sini membawa negatif. Kemudian 4 dikali 3 di sini 12. Sehingga di sini 324 negatif 180, hasilnya adalah 144. Kemudian per 12 di sini ada negatif. Sehingga di sini untuk hasilnya 144 dibagi 12, hasilnya di sini adalah 12 dan di sini ada negatif. Maka di sini untuk jawabannya di sini jelas negatif 12. Sama dengan rumus cepat kita, nilai minimum di sini ada negatif 12. Sehingga di sini untuk soal nomor 5 sudah kita selesaikan. Untuk yang berikutnya, sekarang kita akan masuk di soal nomor 6. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Fungsi kuadrat Y sama dengan fx melalui titik 3, negatif 12 dan 7,36. Jika sumbu simetrinya X sama dengan 3, tentukan nilai minimum fungsi fx. Baik, di sini pertama-tama kita bahas terlebih dahulu untuk bentuk umum persamaan kuadrat. Di sini adalah fx sama dengan ax kuadrat positif bx positif c. Maka di sini untuk titik yang pertama melalui titik 3, negatif 12. Maka di sini untuk fx atau y-nya di sini kita ganti dengan negatif 12 sama dengan di sini ax kuadrat, untuk x kita ganti dengan 3 sehingga menjadi a dikalikan 3 kuadrat positif bx, di sini b dikalikan 3 positif C. Sehingga di sini 3 kuadrat hasilnya adalah 9 dikalikan A, di sini 9A. Positif B dikali 3, di sini ada 3B. Positif C di sini juga tetap. Negatif 12 di sini juga tetap. Sehingga di sini membentuk persamaan yang ke-1. Baik, untuk persamaannya akan kita tulis di sebelah sini. Kemudian sekarang untuk titik yang kedua 7,36 kita tulis di sebelah sini. Jadi untuk y-nya atau fx-nya di sini ada 36 sama dengan di sini ax kuadrat, a dikalikan x di sini ada 7 kuadrat positif bx, di sini b dikalikan x di sini ada 7 positif c. Sehingga di sini untuk 7 kuadrat di sini sama dengan 49 dikalikan A, di sini 49A. Positif B dikali 7, di sini ada 7B positif C. Di sini untuk Y-nya tetap 36. Di sini adalah terbentuk persamaan yang kedua. Sehingga dari persamaan 1 dan 2 di sini bisa kita eliminasi. Jadi di sini kita tulis persamaan yang ke-1. Kemudian persamaan yang kedua di sini kita eliminasi, di sini kita hilangkan C sehingga di sini kita beri tanda negatif agar C-nya di sini menghilang. Maka di sini negatif 12 negatif 36, di sini hasilnya negatif 48.
9 negatif 49, di sini ada negatif 40A. Kemudian 3 negatif 7, hasilnya adalah negatif 4. Di sini ada B. Sehingga dari persamaan ini bisa kita perkecil. Di sini sama-sama kita bagi dengan negatif 4 karena di sini semuanya negatif. Dan di sini semuanya bisa dibagi 4. Sehingga di sini sama-sama dibagi negatif 4. Negatif 48 dibagi negatif 4, di sini ada 12. Negatif 40 dibagi negatif 4, di sini ada 10. Di sini variabelnya A. Dan negatif 4B dibagi negatif 4, di sini ada B. Sehingga di sini positif B. Maka di sini terbentuk persamaan yang ketiga. Untuk persamaannya akan kita tulis di sebelah sini. Baik, untuk yang berikutnya, untuk pekerjaan kita yang sebelah kiri di sini akan kita hapus. Jadi di sini yang bisa kita uraikan lagi di sini adalah jika sumbu simetrinya X sama dengan 3. Sehingga di sini bisa kita tulis sumbu simetri 3. Jadi untuk rumus sumbu simetri ini adalah negatif B per 2A. Maka di sini negatif B per 2A sama dengan 3. Kemudian di sini untuk 2A kita pindah ke ruas kanan sehingga di sini menjadi 3 dikali 2A. Maka di sini untuk ruas kiri di sini bersisa negatif B, maka di sini negatif B sama dengan 6A. Maka di sini B sama dengan negatif 6A. Jadi di sini untuk negatif B kita ubah menjadi B. Di sini tujuannya agar menyamakan dengan persamaan yang ketiga. Di sini ada B. Sehingga dari persamaan 4 dan persamaan 3 di sini bisa kita substitusi. Jadi di sini bisa diperhatikan di sini persamaan untuk persamaan 3 dan di sini untuk persamaan 4 untuk B kita ganti dengan negatif 6A. Sehingga di sini positif dikali negatif, di sini hasilnya adalah negatif, maka 10A negatif 6A di sini ada 4A. Sama dengan 12, maka di sini A sama dengan 12 per 4, maka hasilnya A sama dengan 3. Jika di sini nilai A sudah kita temukan, maka di sini kita bisa menggunakan persamaan yang keempat untuk mencari nilai B. Maka di sini bisa kita tulis persamaan keempat, B sama dengan negatif 6A. Atau di sini juga bisa teman-teman menggunakan persamaan 3. Namun di sini saya memilih menggunakan persamaan 4 karena di sini kelihatannya lebih mudah. Maka di sini untuk negatif 6A, untuk A di sini kita ganti dengan 3. Sehingga di sini negatif 6 dikalikan 3 hasilnya adalah negatif 18. Kemudian di sini untuk A dan B sudah kita temukan. Maka untuk pekerjaan kita yang sumbu simetri di sini akan kita hapus. Kita masukkan untuk persamaan 1. Jadi di sini persamaan 1 kita masukkan. Di sini kita akan mencari nilai untuk C. Untuk 9A di sini A kita ganti dengan 3 sehingga 9 dikali 3 dan 3B di sini B kita ganti dengan negatif 18 sehingga di sini 3 dikali negatif 18. Maka di sini 9 dikali 3 hasilnya 27. 3 dikali negatif 18, di sini negatif 54, kita tulis di sini. Kemudian positif C tetap, negatif 12, di sini juga tetap. Maka di sini 27 negatif 54, hasilnya adalah negatif 27. Dan negatif 27 ini akan kita pindah ke ruas kiri, sehingga menjadi positif 27. Kemudian di sini ada negatif 12 sama dengan C. Maka di sini untuk nilai C sama dengan 27 dikurangi 12, hasilnya adalah 15. Jadi di sini bisa diperhatikan, di sini kita sudah mendapat nilai untuk C, nilai untuk A, dan nilai untuk B. Jadi selain A, B, C di sini akan kita hapus. Jadi untuk persamaannya fx sama dengan ax kuadrat positif bx positif c. Di sini a kita ganti dengan 3 sehingga menjadi 3x kuadrat. Positif bx untuk b di sini kita ganti dengan negatif 18
sehingga menjadi negatif 18X, dan positif C di sini kita ganti dengan 15 sehingga menjadi positif 15. Kemudian di sini bisa dilihat untuk persamaannya. Jadi di sini untuk A, di sini ada 3, artinya di sini lebih besar daripada 0. Maka di sini apabila kita buat grafik, di sini grafiknya adalah terbuka ke atas. Sehingga di sini untuk titik puncaknya ini adalah nilai minimum. Dan untuk titik puncaknya atau nilai optimum, di sini rumusnya adalah negatif D per 4A. Jadi di sini untuk D kita ganti dengan B kuadrat negatif 4AC, kemudian di sini 4A tetap. Maka di sini B kuadrat ini sama dengan negatif 18 kuadrat. Kemudian negatif 4, untuk A di sini ada 3. Untuk C di sini ada 15, kemudian per 4A di sini 4 dikalikan A di sini 3. Maka di sini negatif 18 kuadrat hasilnya adalah 324. Kemudian 4 dikali 3 dikali 15, di sini 4 dikali 3 12. 12 dikali 15 hasilnya adalah 180. Kemudian di sini per 4 dikali 3, di sini 12. Maka di sini 324 negatif 180 hasilnya adalah 144. Kemudian dibagi 12, maka di sini hasilnya adalah negatif 12 karena di sini membawa negatif. Sehingga di sini untuk soal nomor 6 di sini sudah kita jawab. Untuk nilai minimumnya di sini adalah negatif 12. Baik, untuk yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 7. Di sini bisa diperhatikan. Bila fungsi Y sama dengan 2X kuadrat positif 6X negatif M mempunyai nilai minimum 3, maka tentukan M. Baik, di sini bisa diperhatikan untuk fungsi Y sama dengan 2X kuadrat positif 6X negatif M. Pertama-tama di sini untuk 2, angka di depan X kuadrat ini adalah A. Kemudian 6 ini adalah B, dan negatif M di sini adalah C. Maka di sini untuk pertanyaannya tentukan M di sini sama dengan menentukan untuk yang C. Kemudian di sini diketahui nilai minimumnya adalah 3. Untuk grafiknya di sini Y sama dengan 2X kuadrat, di sini untuk A di sini positif, sehingga di sini terbuka ke atas, sehingga di sini untuk nilai minimum ini sama dengan nilai optimum atau sama dengan negatif determinan per 4A. Sehingga di sini untuk determinan bisa kita ubah menjadi B kuadrat negatif 4AC, dan untuk nilai minimum di sini sudah diketahui 3. Sehingga kita masukkan di ruas kiri. Maka di sini untuk B kuadrat kita ubah menjadi 6 kuadrat. Negatif 4 dikalikan AC, di sini untuk A ada 2, dan untuk C di sini ada negatif M. Kemudian di sini 4A, di sini 4 dikalikan A, di sini ada 2. Sehingga di sini untuk 6 kuadrat sama dengan 36. Kemudian negatif 4 dikali 2, di sini ada 8. Maka negatif 8 dikali negatif M, di sini positif 8M. Kemudian 4 dikali 2, di sini 8. Sehingga untuk 8 di sini akan kita pindah ke ruas kiri. Maka di sini menjadi 8 dikali 3 hasilnya 24. Kemudian untuk ruas kanan di sini negatif dikali 36, di sini negatif 36. Negatif dikali positif 8, di sini negatif 8M. Sehingga di sini untuk negatif 36 kita pindah ke ruas kiri, maka di sini menjadi positif 36. Maka di sini 24 positif 36 hasilnya adalah 60 sama dengan negatif 8M. Maka di sini nilai untuk M sama dengan 60 per negatif 8. Di sini negatif 8 dipindah ke ruas kiri. Sehingga 60 per negatif 8 hasilnya di sini bisa kita perkecil sama-sama dibagi 4. Maka di sini 60 dibagi 4
hasilnya 15 dan 8 dibagi 4 hasilnya 2. Di sini ada negatif sehingga negatif 15 per 2. Atau di sini apabila kita menginginkan dalam bentuk pecahan desimal, maka di sini 15 per 2 sama dengan 7,5. Di sini ada negatif sehingga negatif 7,5. Untuk yang berikutnya, sekarang kita akan masuk di soal nomor 8. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Dari tahun 1995 sampai 2002, banyaknya pelanggan telepon genggam N dalam juta orang dapat dimodelkan oleh persamaan N sama dengan 17,4 X kuadrat positif 36,1 X positif 83,3 dengan X sama dengan 0 merepresentasikan tahun 1995. Pada tahun berapa banyaknya pelanggan mencapai nilai maksimum? Baik, jadi di sini dari tahun 1995 sampai 2002 di sini sudah kita tulis. Baik, jadi untuk X di sini sama dengan 0 merepresentasikan tahun 1995. Sehingga di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah pada tahun berapa banyaknya pelanggan mencapai nilai maksimum. Jadi di sini untuk X-nya 0. Ini kita masukkan ke persamaan N sama dengan 17,4 X kuadrat positif 36,1 X positif 83,3. Jadi di sini bisa diperhatikan untuk persamaannya. Untuk 1995 di sini X-nya kita ganti dengan 0. Maka di sini jawaban yang terbentuk adalah 83,3. Kemudian untuk 1996 di sini X-nya merepresentasikan di sini ada 1 sehingga di sini 1996 di sini untuk X-nya kita ganti dengan 1 sehingga di sini didapat hasil 136,8. Kemudian di sini untuk 1997 dan seterusnya sampai 2002 maka di sini kita tulis 2002 di sini 7 sehingga 17,4 dikalikan 7 kuadrat positif 36,1 dikali 7 positif 83,3 sehingga di sini didapat hasil di sini 7 kuadrat 49 maka di sini bisa dikalikan 17,4 dikali 49 hasilnya 852,6 positif di sini 252,7 positif 83,3 di sini ada 336. Sehingga di sini hasilnya apabila dijumlahkan adalah 1168,6. Jadi di sini dari persamaan ini sudah bisa dilihat karena di sini merepresentasikan nilai X di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka di sini jelas pada tahun berapa banyaknya pelanggan mencapai nilai maksimum di sini jelas 2002. Maka di sini untuk kelanjutannya di sini akan kita buat diagramnya. Jadi untuk diagramnya di sini bisa kita mulai di sini dari 0, di sini 83,3, di sini 0, 83,3. Kemudian di sini 96, di sini X-nya 1. X-nya 1 di sini Y-nya ketemu 136,8. Y-nya di sini dan seterusnya di sini sampai 2002 di sini X-nya 7. Di sini ada 1168,6 maka titiknya berada di sebelah sini. Sehingga di sini untuk grafiknya bisa kita buat di sini bentuknya adalah seperti ini. Jadi untuk pelanggan maksimum jelas di sini pada tahun 2002 karena di sini mengikuti grafiknya adalah seperti ini. Dari persamaan AX kuadrat positif BX positif C. Kemudian untuk di sini nilai optimumnya atau titik terendahnya di sini berada pada tahun
sebelum 1995. Artinya di sini sebelum di sini X sama dengan 0, maka di sini X sama dengan negatif. Dan di sini apabila kita amati, sebenarnya di sini sesuai dengan realita, karena di sini telepon genggam semakin tahun bertambah, di sini jelas penggunanya semakin banyak karena di sini kemajuan zaman. Jadi di sini saya rasa jawabannya sudah jelas. Di sini adalah 2002. Dari 1995 sampai 2002, di sini jawabannya adalah 2002. Untuk yang berikutnya, sekarang kita akan masuk di soal nomor 9. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Jumlah dua bilangan adalah 30. Jika hasil kali kedua bilangan menghasilkan nilai yang maksimum, tentukan kedua bilangan tersebut. Baik, untuk soal nomor 9, di sini kita bisa menggunakan berbagai cara untuk menjawab soal nomor 9. Namun di sini saya akan menggunakan dua cara untuk menjawab soal nomor 9. Jadi untuk yang pertama ini nanti kita menggunakan cara satu, yaitu dengan rumus. Dan untuk yang kedua, kita menggunakan cara manual. Jadi di sini ada dua cara yang akan kita gunakan. Pertama-tama di sini kita menggunakan rumus. Jadi di sini jumlah dua bilangan adalah 30. Maka dua bilangan tersebut bisa kita simbolkan dengan X dan Y. Maka di sini X positif, Y sama dengan 30. Artinya di sini apabila kita mencari Y, maka di sini adalah 30 negatif X. Atau di sini apabila kita mencari X sama dengan 30 negatif Y. Kemudian apabila kedua bilangan tersebut dikalikan, maka di sini menghasilkan nilai maksimum. Maka di sini kita kalikan X dikalikan Y, atau di sini bisa kita buat dengan Fx sama dengan X dikalikan Y. Dan untuk Y di sini kita ubah menjadi 30 negatif X. Maka di sini X dikalikan 30 hasilnya adalah 30X. X dikalikan negatif X, di sini negatif X kuadrat. Karena di sini untuk yang depan di sini hanya X dan di belakang di sini X kuadrat. Maka di sini X kuadrat kita pindah di depan sehingga di sini menjadi negatif X kuadrat positif 30X. Ini menghasilkan suatu persamaan. Untuk angka di depan X kuadrat di sini adalah A. Kemudian angka di depan X di sini adalah B. Di sini apabila ada angka lagi di sini adalah C. Karena di sini tidak ada sehingga C di sini 0. Maka dari A dan B di sini kita bisa mencari nilai maksimum, yaitu adalah nilai maksimum untuk suatu persamaan. Jadi di sini sama dengan negatif B per 2A. Ini adalah rumus untuk mencari koordinat titik X dari suatu persamaan Fx sama dengan AX kuadrat positif BX positif C. Sehingga di sini untuk B kita ganti dengan 30. Dan untuk 2A di sini kita ganti dengan 2 dikalikan negatif 1. Maka di sini negatif 30, di sini 30 dikali negatif, hasilnya negatif 30. Kemudian 2 dikali negatif 1, di sini negatif 2. Maka di sini negatif 30 dibagi negatif 2, hasilnya adalah 15. Karena di sini negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif. Sehingga kedua bilangan tersebut di sini sama-sama 15. Karena di sini 15 positif 15 30. Atau di sini 15 sama dengan 30 negatif 15. Ini untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua di sini bisa diperhatikan. Jadi di sini kita akan menggunakan cara manual. Jadi untuk yang pertama di sini bisa kita tulis 1 positif 29 sama dengan 30. Jadi 1 dikali 29 sama dengan 29. Jadi untuk yang sebelah kiri di sini dari angka yang terkecil. Dan sebelah kanan di sini dari angka yang terbesar. Kemudian di sini dari yang terkecil di sini menambah 1 jadi 2. Dan di sini 29 mengurang 1 jadi 28. Maka 2 dikali 28 hasilnya adalah 56.
Kemudian di sini menjadi 3, kemudian di sini menjadi 27, di sini berkurang, di sini bertambah. Maka di sini 3 dikali 27 hasilnya adalah 71. Begitu seterusnya sampai di sini untuk yang sebelah kiri mencapai angka 14, maka di sini di sebelah kanan mencapai angka 16. Sehingga 14 dikali 16 hasilnya adalah 224. Maka di sini untuk sebelah kiri kemudian bertambah 1 menjadi 15 dan sebelah kanan di sini berkurang 1 menjadi 15. 15 dikali 15 hasilnya adalah 225. Sampai di sini ini adalah yang terakhir karena apabila di sini kita lanjutkan di sini 16 positif 14, di sini kita hanya mengulang yang berada di atasnya 15. Maka di sini hasilnya pun sama 224. Kemudian di sini apabila kita lanjutkan lagi 17 positif 13, di sini 17 dikali 13 hasilnya adalah 221. Di sini kita sama dengan mengulang angka sebelum 14 dan sebelum 16. Baik, jadi di sini bisa teman-teman lihat. Jadi di sini untuk hasilnya di sini adalah dari kecil naik ke besar, kemudian turun lagi kembali ke kecil lagi. Atau di sini untuk titik puncaknya di sini berada di 15 dan 15. Jadi di sini bisa dilihat dari kecil naik ke atas kemudian turun lagi. Sehingga di sini dengan menggunakan dua cara kita mendapat jawaban yang sama untuk kedua bilangan tersebut adalah sama-sama 15. Baik, untuk yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 10. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Selisih dua bilangan adalah 10. Jika hasil kali kedua bilangan menghasilkan nilai yang minimum, tentukan kedua bilangan tersebut. Baik, jadi di sini untuk yang pertama, selisih dua bilangan adalah 10, sehingga di sini X negatif Y, di sini bisa kita jawab sama dengan 10. Maka di sini apabila kita mencari nilai Y atau di sini negatif Y kita pindah ke ruas kanan, maka di sini Y sama dengan X negatif 10. Kemudian di sini hasil kali kedua bilangan, maka di sini kita kalikan untuk X dan Y, di sini kita kalikan X dikali Y, di sini Fx. Maka di sini untuk yang Y kita ubah menjadi X negatif 10. Sehingga di sini apabila dikalikan X dikali X hasilnya X kuadrat. Dan X dikali negatif 10 di sini negatif 10X. Untuk angka di depan X kuadrat di sini adalah A. Dan angka di depan X di sini adalah B. Sehingga di sini untuk A1 dan B negatif 10. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah nilai minimum. Sehingga di sini bisa kita tulis X sama dengan negatif B per 2A. Dari persamaan ini, jadi di sini X kuadrat negatif 10X. Di sini apabila kita membuat grafik, maka di sini akan terbentuk grafik dengan terbuka ke atas. Karena di sini untuk A-nya, di sini lebih besar dari 1 atau lebih besar dari sama dengan 1. Sehingga di sini negatif B, untuk B kita masukkan negatif 10. Dan 2A di sini kita masukkan 2 dikalikan 1. Maka di sini negatif 10 tetap. Dan di sini 2 dikali 1 di sini 2. Maka di sini 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Di sini negatif dikali negatif, di sini hasilnya positif. Maka di sini untuk nilai minimum yang dihasilkan kedua bilangan tersebut hasilnya adalah 5. Sehingga di sini untuk yang X sudah kita temukan 5. Maka di sini untuk yang Y bisa kita gunakan persamaan ini. Jadi di sini Y sama dengan X negatif 10. Maka untuk X di sini kita ganti dengan 5. Sehingga di sini 5 negatif 10. Maka di sini untuk nilai Y sama dengan negatif 5. Jadi di sini sudah kita temukan untuk yang X di sini 5. Untuk yang Y di sini negatif 5. Baik, ini adalah pembahasan yang terakhir untuk latihan 2.3. Maka sampai di sini pembahasan kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami dari channel Blatik, selamat belajar dan selamat mencoba.